Jutaan orang tidak menyadari. Wait, sebentar bro. Sebenarnya itu iklan yang salah loh. Teman-teman cuan troopers boleh kok mendapat keuntungan dari instrumen Oke, investasi. oke, gue tau maksud lu. Oh, Kita mau bahas berapa sih investasi return yang wajar untuk investor, betul kan? bener banget, lu tahu gue banget bro. Jadi Iya bro. expected return itu sendiri apa sih bro? Oke, ekspektasi return. Nah, ekspektasi return itu kita bicara tentang harapan dari profit yang dihasilkan oleh investor. Nah kalau misalnya ada investor nih, berarti ada juga dong yang bilang ada ekspektasi dari publik sendiri nih. Gimana tuh ekspektasi publiknya? Oke, nah, iya nih. Saat ini tuh yang ada di ekspektasi publik itu berharap kalau dari investasi kita bisa dapatkan return puluhan persen, ratusan persen, ribuan persen hanya dalam waktu semalam, seminggu, atau mungkin hanya dalam waktu di bawah setahun. Bentar bro. Emang itu real ya? Emang itu asli? Kayak Nah, begitu tuh emang ada di dunia nyata? tentunya tidak. Makanya kita perlu bahas ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau mendapatkan return yang cukup bagus dari yang namanya instrumen investasi, gimana sih caranya? Oke, jadi kita perlu tahu bahwa return yang bisa kita dapatkan bisa maksimal seiring dengan perjalanan waktu. Nah, itu kita akan nikmati dengan satu metode yang mungkin teman-teman pernah dengar adalah metode bola salju atau compounding. Jadi compounding effect nih yang kita bahas sekarang. Betul sekali. Gimana sih tuh? Ibaratnya kita relate pasar saham sama ngerelate bola salju nih, gimana nih? Oke, kenapa sih efek bola salju atau compounding? Jadi efek compounding itu dia adalah suatu efek di mana return yang kita hasilkan, return tersebut menghasilkan return lagi, membuahkan return. Ya, kita bahas dulu kenapa sih efek bola salju. Bayangin kalau di sebuah gunung yang tinggi, ketika ada salju yang jatuh, dia adalah sebuah bongkahan salju yang kecil. Seiring dengan perjalanannya, bongkahan tersebut menggulung-gulung menjadi besar. Nah, seperti itulah efek Bola compounding, salju ya. betul. Kalau misalnya gunungnya pendek, otomatis bolanya juga kecil dong. Bolanya Ya. kecil, Tapi kalau misalnya gunungnya tinggi, otomatis bolanya pasti sampai di bawah besar. sampai besar. Jadi kita bisa ibaratkan bahwa panjangnya atau tingginya gunung itu adalah waktu. Nah, dan besarnya bola salju itu adalah return yang kita bisa dapatkan. Bener banget bro. Berarti kita bisa kaya dong dari yang namanya berinvestasi. Tentunya bisa. Jadi kalau misalnya kita menikmati efek bola salju itu, market apa sih yang cocok buat menikmati efek bola salju itu sendiri? Oke, market apa yang cocok? Mungkin kita bicara pertama instrumen investasinya. Instrumen investasi kita ada banyak, kita ada saham, kita ada obligasi, kita ada komoditas, dan mungkin ada foreign exchange. Nah, untuk kali ini kita persempit, kita bahas saham dulu. Iya, Nah, untuk saham, market apa sih, kondisi apa yang cocok? Biasanya kondisi yang bagus adalah ketika kondisi semuanya sedang ekspansif. Nah, ketika ekspansif tentunya bentar nih. Teman-teman kita mungkin nggak tahu nih, maksudnya ekspansif tuh seperti apa sih? Oke, ekspansif itu ketika market sedang bergairah dan di mana perusahaan-perusahaan itu sedang berkembang lebih cepat. Mereka akan meningkatkan produktivitas mereka. Sehingga ketika produktivitas meningkat, return akan Meningkat. meningkat. Betul sekali, bro. Jadi kondisinya marketnya tuh harus ekspansif ya. Jadi sebagai seorang investor, kita membaca market, kalau misalnya marketnya lagi ekspansif, kondisi return kita juga pasti ikut meningkat. Bisa maksimal, betul sekali. Terus kalau misalnya kayak gitu, kapan sih kalau misalnya kondisi marketnya tuh yang nggak sesuai sama yang kita harapkan? Oke, tentunya lawan dari ekspansif ada namanya kontraksi. Nah, mungkin seperti sekarang itu kita akan investor akan sulit untuk menciptakan return karena banyak produktivitas dan perusahaan-perusahaan yang terhambat dalam menghasilkan return dan mungkin tertekan. Nah, kondisi seperti ini juga akan mempengaruhi kita investor untuk menghasilkan return saham. Nah, ini kita perlu perbaiki bahwa kita mungkin tidak akan bisa terus memaksa untuk mendapatkan return yang besar. Tapi berapa sih return yang wajar? Bener gak sih? Bener. Pengen tahu gak sih bro, berapa sih return yang wajar dan mungkin yang layak untuk kita dapetin? Berapa sih kalau misalnya kita bilang investor nih, saya misalnya seorang investor, dalam 1 tahun tuh berapa sih return yang wajar? Wajarnya adalah kita lihat harus punya namanya patokan dulu dong. Iya. Nah, tolak ukurnya itu kita pakai mungkin bisa pakai BI rate. BI rate sekarang saat ini ada di angka 4%. Nah, kalau kita pakai ukuran itu kita kali 2 saja, berarti 8%. Kalau kita sudah mendapatkan return di 8% atau lebih dari itu, berarti kita sudah maksimal dan kita sudah dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan lebih daripada market. Jadi sesimpel itu ya. Jadi Sesimpel itu. kita cuma lihat BI rate terus tinggal dikali 2 doang.
Dan akhirnya lu bilang kalau misalnya ekspektasi return seorang investor tuh cuman dia 8% aja kalau misalnya di kondisi pasar yang seperti ini. Namun kalau misalnya pasarnya bagus gimana? Tentunya bisa lebih dari 8%. Nah, makanya kita kalau misalnya kita lihat para profesional atau mungkin trader-trader yang sudah lama di pasar modal itu biasanya mereka bisa mencetak profit dari 15 sampai 25%. 15 sampai 25% ya. Menarik banget tuh. Ya. Kita lihat deposito aja cuman 4% nih sekarang, 4 Ya. sampai 5%. Maksud saya adalah 15 sampai 25% itu yang dicetak oleh profesional. Jadi sangat tidak rasional kalau teman-teman yang baru belajar mengharapkan return 30 sampai ratusan persen dalam 1 tahun tentunya. Iya sih, bener banget. Terus kalau misalnya seorang profesional, kita kan lihat nih pasar saham tuh bergejolak, naik turun, volatile dan lain-lain. Nah, gimana sih kita lihat mereka tuh bisa mencetak seperti itu? Emang mereka nggak pernah mengalami penurunan ya? Tentunya ada penurunan, tapi mereka memiliki namanya money management. Nah, skill-skill seperti ini diperlukan dalam sebagai investor untuk menjaga return kita. Nah, tentunya kita bisa juga mendapatkan return yang maksimal, tapi kita harus relevan di mana kita juga harus meningkatkan skill kita. Skill menganalisa termasuk juga psikologi kita supaya kita tidak greedy. Bentar. Berarti kalau misalnya seperti itu bahkan profesional pun tidak bisa mendapatkan keuntungan secara ideal dong. Betul. Jadi itu cuman 15 sampai 20% hanya merupakan kisaran kan. Kisaran. Berarti bisa lebih juga dong. Bisa lebih dan mungkin bisa kurang, tapi nggak jauh dari range tersebut. Oke, jadi rata-ratanya lah Iya. 15 sampai 20%. Nah, kan tadi dibilang nih profesional pun tidak bisa mendapatkan keuntungan 15 sampai 20% selalu nih. Terus kalau misalnya kita sebagai investor pemula, apa ada pengaruh psikologi nggak sih kalau misalnya kita tuh naruh duit di saham tuh besar atau kecil atau sedang ya? Ada pengaruhnya nggak sih sama psikologi kita apa mental kita? Oke, tentunya itu ada ya. Waktu investor naruh duit 1 juta, mau all in satu saham, sepertinya bisa. Nggak terlalu takut, nggak terlalu khawatir. Nah, tapi ketika dana tersebut ditaruh, misalnya investor memiliki dana 1 miliar, untuk taruh di satu saham mungkin mereka akan mulai berpikir. Karena mendapatkan 1 juta dan mendapatkan 1 miliar itu berbeda effortnya. Nah, otomatis Bener ketika mereka banget. investasi, itu akan mempengaruhi psikologinya. Mungkin mereka akan mulai membagi, mungkin teman-teman juga udah mulai bisa belajar untuk money management, membagi portfolio allocation mana yang tepat ketika sudah mengelola dana yang lebih besar. Jadi kita jadi takut kan kalau misalnya mau masukin, kita bisa memanage resiko kita. Kalau misalnya duit 1 juta, karena effort yang didapatkan lebih simple daripada 1 miliar, jadi kita tidak merasa susah buat Ya, menaruh di satu tempat yang betul. satu tempat saja. Nah, mungkin dari Bro Sandi sendiri ada nggak sih tips-tips buat teman-teman yang lagi udah memulai investasi terus mau mendapatkan ekspektasi return yang tinggi tuh caranya seperti apa sih? Oke, mungkin untuk tipsnya, kita perlu set ekspektasi return kita jangan terlalu tinggi. Kita ambil patokan paling minimum kita bisa mendapatkan 2 kali BI rate. Yaitu kalau sekarang 4% berarti kali 2 minimum kita dapat di 8%. Tapi kalau kita lihat patokannya mau lebih dari itu, kita juga harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan skill kita meningkatkan Jadi juga. harus belajar ya. Betul, belajar. Dengan kita semakin dalam menganalisa market, makroekonomi, fundamental, teknikal, nah kita akan lebih punya potensi untuk mendapatkan return di atas itu. Mungkin kita bisa setara rata-rata yang profesional. Ingat, Warren Buffett aja rata-rata returnnya 20% setahunnya. Wow, dan Gitu. itu sudah tinggi ya. Itu udah cukup tinggi, lihat bagaimana dia sekarang. Jadi menarik banget nih tips dari Bro Sandi nih yang dikasih ke kalian-kalian semua. Jadi teman-teman Cuan Troopers harus semakin banyak belajar, semakin banyak meningkatkan skill buat mendapatkan return yang jauh lebih banyak lagi daripada, kalau bisa lebih banyak daripada profesional. Benar begitu Bro Sandi? Betul sekali. Mungkin ada yang mau ditambahin nih sebelum kita tutup nih. Sudah cukup sih. Sudah cukup. Oke, ini mungkin itu yang menjadi penutup kita. Nantikan video story selanjutnya. See you next time. Bye. Bye.